Al-Ittihad menolak proposal Inter untuk merekrut Moussa Diaby pada bursa transfer musim dingin ini. Klub asal Arab Saudi tersebut, berdasarkan informasi dari RMC Sport, mengatakan tidak terhadap tawaran peminjaman dengan hak tebus senilai sekitar 35 juta euro yang diajukan Nerazzurri. Meski demikian, Inter disebut telah mencapai kesepakatan prinsip dengan pihak perwakilan winger asal Prancis tersebut. Gol Federico Di Marco ke gawang Borussia Dortmund mengakhiri penantian panjang yang telah berlangsung lebih dari 11 tahun di Liga Champions. Gol pembuka di Signal Iduna Park tersebut menjadi gol pertama yang dicetak oleh pemain Italia melalui tendangan bebas langsung di ajang ini sejak Francesco Totti melakukannya saat melawan CSKA Moskow pada November 2014. Opta mencatat, sebanyak 4.082 hari telah berlalu sejak momen terakhir tersebut sebelum akhirnya Di Marco kembali menorehkan catatan bersejarah. Masa depan Alexander Stankovic sepenuhnya berada di tangan Inter. Situasi ini sudah diketahui sejak musim panas lalu ketika Nerazzurri melepas sang gelandang ke klub Bruges dengan menyertakan klausul pembelian kembali untuk tahun 2026 dan 2027. Putra legenda tersebut dapat kembali ke Milan dengan biaya 23,5 juta euro pada musim panas mendatang atau 25 juta euro 2 musim lagi. Dalam kedua opsi tersebut, jelas Matteo Moretto, Inter wajib menyampaikan keputusannya kepada klub Belgia antara 1 hingga 15 Juli, tanpa adanya resiko masuknya klub lain dalam kesepakatan tersebut. Beralih di situasi terkini, Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa pada sore hari ini akan berlangsung pertemuan antara Ivan Perisic, para agennya, dan PSV untuk membahas kemungkinan berpisah dengan klub Belanda tersebut. Langkah ini berpotensi membuka jalan bagi kembalinya sang pemain Kroasia ke Inter. Hingga saat ini, belum ada lampu hijau dari Eindhoven terkait pelepasan Perisic, dengan Inter masih menunggu jawaban. Situasi serupa juga berlaku untuk Moussa Diaby. Pihak Inter saat ini menantikan sinyal dari Dana PIF dan Al-Ittihad setelah menyampaikan keinginan untuk merekrut winger asal Prancis tersebut dengan status pinjaman disertai hak tebus senilai 35 juta euro. Presiden Inter, BP Marotta, terpilih sebagai manajer olahraga terbaik Italia tahun ini. Pengakuan tersebut datang dari riset sponsor Value Manager, survei tahunan yang dilakukan oleh Stage Up dan Ipsos Doxa untuk mengukur tingkat popularitas dan apresiasi publik Italia terhadap para manajer olahraga. Marotta meraih total 316 poin, meningkat dibanding edisi sebelumnya saat ia finish di posisi kedua. Hasil ini menempatkannya di puncak klasemen, mengungguli sejumlah figur penting manajemen olahraga Italia lainnya. Penghargaan ini menegaskan tingginya apresiasi publik terhadap peran Marotta dalam dunia olahraga Italia, seiring meningkatnya popularitas figur manajer olahraga di tengah masyarakat. Jam-jam terakhir bursa transfer juga berlangsung panas di kubu Inter. Melalui sebuah video yang diunggah di YouTube, Fabrizio Romano dan Matteo Moretto mengulas situasi masa depan Davide Fratesi. Saat ini, pergerakan pasar di sekitar gelandang Nerazzurri tersebut belum sepenuhnya tertutup, meski ia menunjukkan performa positif di lapangan dalam beberapa pekan terakhir. Nottingham Forest kembali mengetuk pintu Inter untuk Fratesi, dan opsi tersebut masih terbuka. Ada pula solusi lain yang sedang dipertimbangkan, namun semuanya bergantung pada keputusan klub Nerazzurri, mengingat mantan pemain Sassuolo itu kini mulai mendapatkan ruang dan menit bermain. Pada awal Januari lalu, kedua klub sempat membahas kemungkinan transfer, dengan Inter berniat memasukkan nama Dan Doye ke dalam kesepakatan. Namun, saat itu Nottingham Forest menutup rapat peluang negosiasi. Denzel Dumfries mulai melihat cahaya di ujung terowongan dan kian dekat dengan kembalinya ke lapangan. Pemain asal Belanda itu telah bekerja selama beberapa pekan terakhir di Appiano Gentile untuk memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki kiri yang membuatnya absen cukup lama. Menurut Sky Sport, meski tetap mengimbau kehati-hatian karena staf medis Nerazzurri tidak ingin mengambil risiko dengan mempercepat proses pemulihan, bek bernomor punggung 2 tersebut berpeluang kembali tersedia antara leg pertama dan leg kedua playoff menuju babak 16 besar Liga Champions.
Sky Sport turut mengonfirmasi kabar terbaru terkait situasi Ivan Perisic. Pada sore hari ini telah terjadi kontak langsung pertama antara PSV dan pemain asal Kroasia tersebut, yang secara tegas meminta untuk pergi dan dibebaskan. Namun hingga kini, klub asal Eindhoven itu belum membuka pintu untuk melepas sang pemain. Menurut laporan tersebut, tekanan dari Perisic dan Inter akan menjadi faktor penentu. Meski demikian, ada skenario lain yang juga patut dipertimbangkan. Laga Liga PSV berikutnya dijadwalkan pada hari Minggu melawan Feyenoord, pertandingan krusial dalam persaingan perebutan gelar, sehingga klub bisa saja meminta Perisic tampil terlebih dahulu sebelum akhirnya mengizinkannya pergi. Sementara itu, Musa Diaby disebut bersedia memangkas gajinya demi bergabung dengan Inter. Namun, Nerazzurri masih menunggu persetujuan dari PIF. Dalam kasus ini, Al-Ittihad terlebih dahulu harus menemukan pengganti serta mencapai kesepakatan terkait formula transfer. Kontak di kedua jalur terus berlanjut, dengan Inter berharap dapat menuntaskan setidaknya salah satu dari dua target tersebut. Federico Di Marco terpilih sebagai MVP pada laga Borussia Dortmund kontra Inter. Penghargaan tersebut diberikan kepada bek kiri Nerazzurri atas penampilannya yang menentukan dalam pertandingan tersebut. Selain menunjukkan kecerdasan taktik dan ketenangannya di bawah tekanan, bek kiri tersebut mencetak gol pertamanya di Liga Champions musim ini melalui sebuah tendangan bebas luar biasa yang memungkinkan Inter membuka keunggulan di Dortmund. Demikian alasan yang disampaikan panel ahli UEFA dalam keputusan mereka memberikan penghargaan kepada pemain andalan sayap kiri asuhan Christian Cifu itu. Kesepakatan antara Inter dan Modena Calcio untuk gelandang asal Prancis Yanis Massolin semakin mendekati tahap akhir. Pemain kelahiran 2002 yang sejak musim panas lalu memperkuat klub Serie B tersebut menarik perhatian sejumlah klub, termasuk Nerazzurri yang kini melakukan manuver penentuan. Menurut laporan gianlucadimarzio.com, kedua klub sudah dekat dengan kesepakatan meski belum mencapai kata sepakat sepenuhnya. Udinese, PSV Eindhoven, dan Villarreal juga sempat menunjukkan minat terhadap pemain berusia 23 tahun itu, namun Inter disebut berada di posisi terdepan. Rincian akhir masih perlu difinalisasi, dan apabila tercapai kesepakatan, Massolin akan tetap membela Modena hingga akhir musim. Fabrizio Romano memberikan pembaruan bursa transfer dengan merangkum sebuah hari yang kompleks bagi jajaran manajemen Inter di Viale della Liberazione. Nerazzurri bekerja di berbagai jalur, mulai dari Ivan Perisic hingga Brook Norton-Cavi, serta Musa Diaby. Situasi Ivan Perisic saat ini berada dalam fase standby setelah Inter mengajukan tawaran pertama kepada PSV Eindhoven, menyusul permintaan transfer yang disampaikan langsung oleh sang pemain. Klub Belanda tersebut menolak proposal Nerazzurri dengan tujuan mempertahankan pemain asal Kroasia itu, yang di sisi lain sudah mencapai kesepakatan dengan mantan klubnya. Kini, Inter menunggu untuk memahami apakah akan mengajukan tawaran lanjutan atau apakah Perisic akan meningkatkan tekanan kepada manajemen PSV. Tak lama setelah penolakan dari Belanda, Inter langsung menghubungi Genoa untuk membuka pembicaraan konkret terkait Brook Norton-Cavi. Nama pemain kelahiran 2004 itu memang sudah sempat dibahas sebelumnya, namun dalam beberapa hari terakhir belum menjadi prioritas utama Nerazzurri, yang pada saat bersamaan juga terus menggalap jalur Musa Diaby. Untuk pemain Al-Ittihad tersebut, Ausilio dan jajaran manajemen telah bekerja sekitar 24 jam terakhir dan sudah menemukan kesepakatan dengan mantan pemain Aston Villa itu. Saat ini Inter masih menunggu persetujuan dari dana PIF, lampu hijau yang hingga malam hari belum juga tiba. Dengan mempertimbangkan situasi ini, manajemen Nerazzurri kemudian menjajaki Genoa sebagai opsi kehati-hatian. Dalam pembicaraan dengan klub berjuluk Grifone itu, dibahas kemungkinan transfer permanen, opsi yang lebih disukai pihak Genoa. Everton juga sempat muncul namun tanpa pembahasan mendalam, sementara Juventus melakukan penjajakan lewat beberapa kontak dengan mengusulkan formula pinjaman dengan hak tebus. Opsi tersebut tidak disukai Genoa yang menginginkan pinjaman dengan kewajiban atau hak tebus yang sangat tinggi selain transfer permanen. Franco Carboni resmi menjadi pemain baru Parma. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Inter melalui pernyataan resmi yang menyebutkan kembalinya bek kelahiran 2003 itu dari masa peminjaman di Empoli. Inter mengumumkan kembalinya Franco dari masa pinjaman di Empoli untuk bek kelahiran 2003, Franco Carboni.
Secara bersamaan, klub juga mengumumkan peminjamannya ke Parma Calcio 1913 dengan hak opsi untuk klub Gallo Blu. Demikian bunyi keterangan resmi Nerazzurri. Fabio Capello melontarkan pujian dengan kata-kata tegas untuk menggambarkan penampilan Federico Di Marco yang menjadi protagonis dalam laga melawan Borussia Dortmund. Hal itu disampaikan Capello saat memberikan analisis di studio Sky Sport. Dia sangat penting memiliki kemampuan balistik di level tinggi. Tendangan bebasnya adalah sebuah mahakarya, juga dibantu oleh 3 pemain yang menghalangi Gregor Kobel melihat bola. Inter memainkan pertandingan yang bagus, ujar Capello. Lele Adani angkat bicara soal Federico Di Marco dalam program Buzzer di FIFA El Football. Di Marco baru saja dinobatkan sebagai MVP pada laga Borussia Dortmund kontra Inter dan mencetak gol indah melalui tendangan bebas, gol tangan Italia yang sudah lama absen sejak 2014. Di Marco adalah anak dari Inter yang tumbuh dalam 5 atau 6 tahun terakhir, sebuah tim yang menafsirkan sepak bola dengan cara yang agak unik dan orisinal. Di dalam tim ini ada salah satu pemain paling menentukan di Eropa, yaitu Di Marco. Tembakan, gol bola mati, gol voli, dia mengubah permainan lewat solusi balistiknya. Angkanya mulai tinggi, padahal dia adalah pemain sayap yang berangkat dari posisi rendah untuk naik, bukan pemain yang sudah berada di depan, ujar Adani. Menatap masa depan, Adani juga menilai Di Marco bisa bermain sebagai bek kiri dalam formasi 4 pemain bertahan. Untuk hal ini yang sering jadi topik, saya bilang bisa. Di Marco jelas lebih kuat dalam menyerang daripada bertahan, tapi saya berhenti sampai di situ. Saya tidak mengatakan bahwa karena dia adalah wingback, maka jika sebuah tim bermain 4-2-3-1, dia tidak bisa menjadi bek kiri. Justru sebaliknya, saya bilang dia bisa. Dia harus bisa dan harus berkembang di area yang masih kurang. Dia harus meningkatkan kemampuan 1 lawan 1 menghadapi winger lawan atau membaca diagonal ketika bola datang dari sisi berlawanan di belakang bek tengah kiri, dan dia harus menutup dengan lebih baik. Saya menghormatinya dan hal ini juga harus menjadi bagian dari Inter masa depan, karena saya tidak bisa membayangkan Inter akan selamanya bermain dengan 3 bek, tutupnya.